Halo, ketemu lagi sama Bang Timur. Kali ini gue akan bahas komik superhero baru dari penerbit Shijuki dan sempat dirilis secara digital dengan konsep crowdsourcing di platform Karya Karsa. Kali ini kita bakal bahas Kalawira Origin nomor 1-4 di tahun 2020. Seperti biasa, gue bakal bahas komik ini dari sisi profil komik, cerita, gambar dan teks, serta kesan keseluruhan. Ingat juga kalau ulasan ini murni pendapat gue ya, jadi kalian bisa setuju bisa enggak sama video ini. Sebelumnya, seperti biasa, biar gue makin semangat bikin konten serupa, please comment, like, subscribe, dan share video ini ya. Yuk kita mulai dengan profil komik ini. 4 komik full color dengan tebal masing-masing 25 halaman ini diterbitkan oleh Pionicon Studios di bawah bendera Pionicon Heroes, lini komik superhero dari penerbit ini, yang bisa didapetin secara digital maupun cetak. Kalawira Origin sendiri terdiri dari 4 isu. Isu 1 berjudul New Kick on the Block, isu 2 Flashback to the Future, isu 3 Leosura's Mission, dan isu 4 Fateful Encounter. Semuanya dicetak dengan kualitas baik di atas matte paper, bahkan gue dapat sampul plastik seperti ini nih, yang unik banget. Coba lo lihat deh di belakangnya, ada semacam ingredients list gitu. Serasa produk makanan atau snack ya. Kreatif banget sih ini. Komik dengan ukuran kertas B5 ini dibuat oleh para kreator top yang udah nggak asing lagi di ranah komik Indonesia bahkan dunia. Sebagai produser sekaligus penulis ada Mas Faza Meong yang terkenal banget lewat karyanya Shijuki. Untuk aspek penulisan, Kalawira didukung juga sama Yahya M yang sering kolaborasi sama Faza di proyek Pionicon Studios. Untuk gambar, ada Roald Marselius, ilustrator yang udah mendunia karena keterlibatannya di komik Marvel seperti Contest of Champions dan Inhumans, serta komik internasional lain seperti Bonehead dan Sea of Thieves. Untuk pewarnaan, ada Sakti Yuwono yang nggak usah diraguin lagi skillnya karena pengalamannya ngewarnain komik Amerika dari Marvel sampai Dark Horse kayak Star Trek, bahkan Spider-Man. Untuk teks, ada Abi Chalabi yang beberapa kali ngasih gaya teks graffiti yang unik. Dan terakhir, untuk cover, khususnya issue 1, ada Sunny Go, koloris komik Marvel dan DC, dan juga salah satu dedengkot Cosmic Network yang komiknya selalu keren dan unik. Untuk kalian dukung proyek Kalawira di Karya Karsa, kita bahkan bisa dapat tanda tangan langsung dari para kreator ini. Mantap! Komik ini ngasih banyak bonus konten yang jelasin tentang semesta Kalawira. Mulai dari proses di balik layar, pembuatan karakter jagoan dan musuhnya, latar tempat, kekuatan super Kalawira, sampai apresiasi untuk para pendukung Kalawira di Karya Karsa. Bahkan, komik ini mendukung para pembacanya untuk nge-review dan share komik ini loh. Ini ditunjukin di sampul plastik unik tadi dan bakal klausul hak cipta di sampul dalam yang ngebolehin reviewer untuk merujuk sebagian dari komik ini untuk review. Jujur, gue baru pertama kali nih lihat pendekatan ini di karya komik. Makasih banget tim Pionicon, semoga lewat review ini makin banyak orang yang kenal dengan Kalawira. Oke, sekarang kita bahas sedikit dari sisi ceritanya. Komik ini mengisahkan tentang Tama, anak kelas 2 SMA yang seneng sama seni graffiti buat ekspresiin pendapatnya dan nggak suka terikat aturan. Layaknya remaja pada umumnya, dia sering terlibat berbagai masalah, bahkan ikut tawuran geng di sekolahnya. Tapi hidupnya berubah setelah dia bertemu dengan tokoh Profesor. Sosok misterius yang membawa informasi dan teknologi masa depan ini bikin Tama mengalami serangkaian kejadian hingga membuatnya jadi sosok berkekuatan super yang kita sebut Kalawira. Trivia sedikit nih menurut sang kreator, Kalawira sendiri diambil dari kata kala yang artinya waktu dan wira dari kata adiwira atau jagoan. Ini tentunya berhubungan sama kekuatan Kalawira dari helmnya yang bisa ngandelin waktu. Tepatnya melambatkan aliran waktu jadi dia bisa bergerak lebih cepat dari orang lain. Kalau gue pikir-pikir, rasanya nggak banyak jagoan Indonesia yang masih SMA kayak Tama. Oke, mungkin ada Patriot Tarunanya Bumi Langit kayak Virgo atau Kalong yang lebih muda. Atau Budi dari komik tawurnya Rion Comics. Tapi rasanya tokoh ini berpotensi relate banget ke anak-anak remaja, jadinya serasa Spider-Man terutama Miles Morales gitu. Terus kalau dari sisi kekuatan ngendalin waktu, gue juga cuma kebayang sama Nusantara dari Bumi Langit yang bisa time travel ke masa lalu. Dua aspek ini, yaitu kekuatan pengendalian waktu dan aspek jagoan remaja, gua rasa cukup baru dan menarik banget untuk diangkat di komik Indonesia. Alurnya sendiri cenderung maju dengan beberapa flashback dan kejutan di sepanjang cerita, terutama terkait sosok profesor dan antagonis utamanya yaitu Leosura. Sesuai dengan judulnya, Kalawira Origins ini emang nyeritain asal-usul dari jagoan kita Kalawira di kota Sakatara.
Tama, sang sosok protagonis, juga mengalami pemantapan karakter di 4 nomor komik ini. Mulai dari sosok yang cuek dan sulit diatur, hingga akhirnya menjadi tokoh yang merasa perlu untuk membela kebenaran dan menjadi sosok yang lebih baik dengan kekuatan supernya. Bisa dibilang komik origin ini membangun motivasi Kalawira untuk mulai aksinya dalam menumpas kejahatan di Sakatara. Latar cerita di Sakatara sendiri cukup unik dan diperlihatkan di 2 era yang berbeda, yaitu masa kini dan masa depan. Di masa kini, ditunjukin kalau di kota ini tingkat kriminalitasnya makin tinggi dan menuju ke arah kota mati seperti kondisinya di masa depan, era tempat Profesor dan Leosira berasal. Komik ini emang kelihatannya mau bawa subteks tentang keseimbangan alam ya, lewat kerusakan Sakatara dan eksploitasi sumber daya alam, energi, termasuk kekuatan hewan lewat batu mustika di masa depan. Dari latar ini kita bisa lihat gimana kreator emang berniat untuk bermain-main dengan waktu. Seperti halnya kekuatan Kalawira yang ngendaliin aliran waktu. Dan di salah satu wawancara juga dibilang bahwa ada kemungkinan ceritanya berikutnya terjadi di alur waktu yang berbeda. Contohnya aja, di Kalawira nomor 0 yang sempat dirilis sebelumnya, infonya komik itu ada di dimensi waktu yang beda gitu. Walaupun banyak kemiripan dengan isu 1 New Kick on the Block, tapi ada beberapa perbedaan terutama di dialognya. Teori alur waktu paralel ini bisa jadi alasan kenapa ada sedikit perbedaan di panelnya. Wow, mind blown banget gak sih? Kelihatan berat banget ya ceritanya, tapi percayalah gaya ceritanya lugas dan dibumbui aksi yang seru banget. Ditambah, ada twist yang muncul di akhir cerita dengan terungkapnya identitas Profesor dan Leosura. Gue bisa bilang kalau Kalawira lebih digerakkan oleh ceritanya dibanding aksinya nih. Berantemnya gak seramai komik silat biasa ya, tapi cukup menarik, terutama saat Kalawira beradu kekuatan dengan antagonis yang kostumnya nggak kalah canggih. Sekarang kita masuk ke gambar dan teksnya ya. Dari para kreatornya, mungkin kalian bisa nebak kalau gaya gambarnya akan cenderung ke gaya barat, terutama Amerika ya. Yang lumayan menonjol di komik ini adalah penggunaan line art di panel-panel dengan momen aksi. Tentunya sangat menambah kesan dinamis dari pergerakan karakter yang ada di komik ini. Dari sisi pewarnaan, gue juga ngerasa warna-warna yang dipilih apik banget sih. Jadi terasa vibrant gitu tiap panelnya, dan menurut gue, aspek coloring ini menjadi salah satu poin terkuat dari komik Kalawira. Kalau lihat covernya juga unik banget warna yang dipilih, mulai dari nuansa ungu, biru, hijau, dan kuning. Untuk karakter Kalawira, desainnya keren banget, terinspirasi dari kumbang sagu merah atau red weevil yang khas dari Asia Tenggara. Dan tentunya street look baik dari kostum awalnya maupun kostum dengan helm pengendali waktunya. Dan kalau kata kreatornya, kostumnya Indonesia banget karena warnanya merah putih gitu. Padahal ada hitamnya juga ya guys. Nah, tokoh antagonisnya juga nggak kalah berwarna. Anggota geng Rajasa misalnya dengan senjata yang unik, hingga Leosura yang menggunakan kekuatan 3 mustika hewan. Batu serupa yang menjadi sumber kekuatan Tama untuk ngedapetin daya tahan tubuh yang kuat seperti kumbang sagu. Untuk world building, Sakatara sebagai kota tempat Kalawira beraksi terlihat dan terinspirasi Jakarta dengan Monasnya. Tapi tentunya digambarkan lebih liar dengan adanya preman jalanan di setiap sudutnya. Suasana agak gitu macam di Harlem gitu, dan well bisa dibilang kayaknya kreator terinspirasi juga latar New York City di Spider-Man ya, walaupun nggak sekelam Gotham juga sih. Dari sisi paneling cukup nyaman dibaca dan diikuti. Panelnya cukup standar dengan rata-rata 3-4 baris di tiap halamannya, diselingi beberapa full shot satu halaman. Bahkan untuk nambah pacing ada beberapa halaman dengan 5 baris. Tentunya nggak seliar komik kayak Wanara, tapi cukup baik dan jelas dalam nunjukin momen-momen yang dipilih untuk dimunculkan. Panel favorit gue mungkin di issue 4 saat Kalawira harus berhadapan dengan Leosura di pertempuran pamungkas dan si Leosura menghempas mundur Kalawira. Secara umum, panel dan aksi final fight Kalawira versus Leosura ini keren-keren banget sih. Dan ditutup dengan adegan Kalawira berdiri di atas gedung macam menjelang aksi berikutnya menumpas kejahatan. Cakep. Untuk teks yang dipakai familiar ya, kayak Comic Sans, tapi rasanya agak sedikit lebih bersudut walaupun tetap nyaman dibaca. Bahasa yang dipakai juga bahasa jalanan kadang-kadang, kayak modar, bangke, nah itu tuh keluar dari beberapa tokohnya. Untuk balon kata ukurannya relatif nggak dominan di tiap panelnya, dan ada beberapa kotak kata untuk jelasin sedikit deskripsi. Rasanya emang komik ini lebih nonjolin gambar dibandingkan teksnya ya. Yang menarik adalah efek suara yang muncul di momen aksi Kalawira yang pakai format graffiti gitu. Itu loh coret-coretan tembok anak jalanan kota. Ini yang bikin beda sama komik Indonesia lainnya, dan menurut gua sesuai banget sama karakter Tama yang emang seorang seniman jalanan. Nah, jadi gimana kesan gua sama komik ini?
Komik superhero remaja dengan kekuatan waktu dan mustika kumbang sagu ini menurut gua ngasih pengalaman yang unik banget dan mencoba ngebawa sedikit perubahan ke genre superhero Indonesia yang biasanya didominasi pria atau wanita yang udah dewasa gitu. Dan juga tema yang dibawa penuh dengan subteks yang bisa dieksplor seperti permasalahan remaja, pemerintahan, hingga eksploitasi energi dan alam. Tentunya dengan gambar dan pewarnaan yang memanjakan mata dan aksi yang cukup keren, sayang banget kalau komik ini kita lewatin. Semoga lewat karya ini makin banyak generasi muda Indonesia yang senang sama komik Indonesia dan ngedukung terus perkembangan industri kreatif ini ya. Oke, mungkin itu dulu dari gua. Jangan lupa untuk tetap baca dan dukung terus komik Indonesia yang pastinya gak kalah keren sama komik internasional ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Cus!